mengerjakan tugas mata kuliah mitigasi bencana, kita ngambil di daerah Bleka sebanyak 53. Tepatnya di Kampung Kauman. Kemana ya? Untuk bencananya itu bencana banjir yang sering disebabkan salah satunya itu karena hujan yang terus menerus, atau kalau enggak kiriman dari daerah utara, utara kan ada banjir kiriman gitu. Iya. Terus yang ketiga itu salah satunya juga sungainya itu meluap gara-gara ya hujan kali ini terlalu deras dan lama. Solusinya mungkin. Mungkin ada yang mau bertanya atau kasih tanggapan Atau mungkin masih solusi dari teman-teman. Kalau kita lihat dari daerah utara itu ada sungai yang keluar kan banjir dari daerah tersebut, terus ngalir itu loh ke sungai sendiri. Aku tahu mungkin ada dataran tinggi, bukan juga dataran rendah. Jadi itu biasanya banjirnya surut berapa hari? Paling lama sejauh ini sih sehari, tapi nggak sampai 24 jam. Oh, berarti jangka gitu ya? kalau yang kemarin-kemarin itu Kan tuh pas tahun kemarin puasaan itu yang paling Oh, yang kemarin itu. ya yang kalian nggak bisa balik tuh yang dari timur. Oh ya, punya Pak Yasin. Untuk selama ini masih ada penanganan apa di tempat Novi? Udah Kayak ada upaya apa dari masyarakat ini? sempat dibuat apa sungai Kan udah diperbaiki. Sungai Jembatannya juga. cuman mungkin karena hujan yang terlalu deras itu jadi sungainya tetap Siap-siap mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain. Tapi kayaknya itu sulit kalau memang benar-benar di atas. Kalau dijegat sedikit mungkin bisa. Karena emang dataran tinggi ke bawah, mau nggak mau air juga pasti turun ke bawah. Mungkin ada solusi dari masing-masing gitu. Nah, aku nanya dulu dari kelompok ini solusinya gimana? Karena kan sekarang cuman Karena dia sakit kan. fenomenanya Mungkin cukup sekian pemaparan bencana dari kelompok kami dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yaitu dari kelompok 6 akan memaparkan bencana alam yang ada di Sumeneb. Jadi kami dari kelompok desa akan melakukan mitigasi bencana di lokasi desa Nangkon, Kecamatan Sarongi, Kabupaten Sumeneb. Itu bencana apa? Jadi fenomena bencana itu angin puting beliung siang hari disertai hujan deras dan suasana gelap. Kenapa kelompok kami mengambil dari Sumeneb, yaitu sudah terjadi 3 kali berturut-turut di tempat tersebut. Yang pertama itu di tahun 2020, 2021 sama 2024 kemarin. Yang 2024 kemarin itu terjadinya itu pada tanggal 21 Juni. Oke. Nah, tidak ada korban jiwa di sini, alhamdulillah, dan untuk rumahnya itu ada 73 rumah yang terkena dampak tersebut. Nah, para warga itu kayak masih cemas soalnya pada hari itu, nggak tahu ya hari apa,
terjadi bencana tersebut, tapi malamnya sama keesokan harinya itu masih terjadi bukan terjadi apa ya, cuman nggak ada anginnya yang lebat, tapi masih ada derasnya tuh, tinggal deras sama mendung, masih mendung, jadi masih ada kekhawatiran tersebut. Juga di Kabupaten Sumeneb itu bupatinya itu mengadakan, nggak ada solusinya sih kalau kayak gitu ya. Apa yang solusinya? Nah, jadi solusinya menurut bupatinya tersebut hanya memberikan peduli bantuan nggak tahu sih sebanyak nggak tahu sebanyak berapa. Cuman bupatinya itu kayak ngasih bantuan tuh kepada 73 rumahnya tersebut gitu. Yang 73 rumahnya tersebut kan pasti ada keluarganya. Nah, keluarganya itu kayak ditampung gitu sama bupatinya tersebut sampai rumahnya itu selesai diperbaiki. Nah, yang berapa orang sih yang diberikan pada 7 rumah tersebut? Hanya 7 rumah sih, kan mungkin apa ya, masih banyak kayak kandang lah apalah yang rusak ya. Nah, jadi yang direhabilitasi itu mencapai kurang lebih 200.000 orang. Mungkin ada tanggapan, saran. Ini juga, menurut kalian kan dari Bapak itu kan dikasih waktu 2 hari ya. Menurut kalian seumpamanya kita nih, kan sebenarnya itu jauh. Nah, semuanya kita nginep di hotel nih. Seumpamanya kita itu nginep di hotel nih, menurut kalian gimana? Apakah oh iya nggak apa-apa nginep di hotel daripada kalian nanti bolak-balik, mungkin gimana? Soalnya kan dalam waktu 2 hari itu memungkinkan nggak sih kita itu kan pertamanya kayak ke tempatnya dahulu nih, kayak lihat ini tempatnya ini loh, ini ya. Soalnya di tempatnya itu pas dalam pembuatan garam. Dalam pembuatan garam itu. Ya. Nah, terus kalau menurut kalian apa mungkin ya dalam waktu 2 hari itu kayak kita nih langsung ke tempatnya, terus keesokan harinya kita langsung ke RT-nya atau langsung ke kepala desanya? Apakah memungkinkan? Apakah enggak? Apa kita minta izin dulu? Apa gimana? Bapak izin menjawab pertanyaan yang pertama. Di Sumeneb ada hotel. Banyak. Terus itu lagi kan ditanyakan 2 hari kan. Nah, 2 hari kita terjun ke lapangan. Nah, 2 hari ini gak harus turut menurut yang pertama itu kan kita harus tahu lapangannya kayak apa. Terus kita kaji dulu. Baru kalau kita udah mantep baru kita turun. Kalau misal sekarang turun nih udah tahu kayak gini. Pak besok langsung mau ngajuin ke itunya. Kalau persiapannya itu belum benar-benar matang kan nanti bisa berdampak ke kalian juga. Takutnya dari sananya ini loh belum ada rancangan apa-apa kok udah mau nyolot mau nyelesain ini gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya bukan punya saran ya, tapi kan ini tanggapan dari saya sendiri. Nah, tanggapannya kalau dari saya itu kan sebenarnya itu jauh, memungkinkannya itu yang mau bolak-balik itu kan jauh juga ya. Terus kalau umpamanya kita nih kan sekarang memang belum dimulai, belum di ACC ya sama Bapak, kenapa alasannya gimana itu kan masih belum ditanyain. Kalau semuanya gini, kita nih dari sekarang kayak data-datanya apanya itu kita nyari, kita nanya-nanya ke temen ataupun apa yang di sana itu kita nanya-nanya kapan terjadinya gini. Terus semuanya kita nih fix udah gini, terus tempatnya udah tahu ini gimana kan, tapi dengan virtual dulu, dari online dulu. Nah, habis itu kita kan udah kayak fix, udah kayak pertanyaan solusinya, penyebabnya itu kan udah diketahui ya semuanya. Terus semuanya kita udah bulat gitu, kayak semuanya udah bulat, kita langsung ke sana. Ya itu tergantung dari Bapak. Nanti kalau udah di ACC langsung berangkat. Kalau udah di ACC mungkin berhubungan sama apa dan sekarang langsung enggak terima aparatnya, takut kesulitan sama Tapi kalau saya itu kan pernah bukan minta sih, yang kayak garam pas kemarin emang sih dari bukan aparat kepolisian sih, dari ke perusahaan garamnya itu emang dekat sekali ya untuk meminta persetujuan untuk bisa ke tempat garamnya tersebut. Nah, kalau menurut saya itu saya nggak pernah mengurusin surat apalah ke polisi itu ya.
Nah, untuk alhamdulillah untuk polisi itu welcome banget kepada mahasiswa. Soalnya saya itu pernah bukan hanya dua kali minta surat itu ke polisi itu saya bilangnya Pak ini loh saya dari mahasiswa UTM mau minta surat ini untuk acara ini. Oh iya dek, malahan saya itu kayak dikasih sungguhan dulu, ini dek gini kayak ditanya dulu kayak apa yang penting alasan sama maksudnya itu kita jelas. Aparat kepolisian itu ataupun yang nggak pernah ke aparat yang lainnya, tapi alhamdulillah itu welcome banget kepada itu mahasiswa. Terus untuk saya juga pernah ke tempat jalannya tersebut kepada tetangganya lah yang membuat itu kayak alhamdulillah juga welcome, nggak harus minta surat ini itu lagi enggak gitu juga, tapi kita itu fixkan dari dulu daripada kita yang katanya mungkin tadi kita nggak bulat, anunya mungkin kita buletin di sini dulu semua permasalahannya. Mungkin ada tanggapan lain? Cukup. Jadi saya cukup periksa ya. Sekian pemaparan dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Manis. Jadi di kelompok kami ini mengambil bencana banjir, yaitu tepatnya di Brega, lebih tepatnya lagi di kampung saya. Itu kampung sebelah agak jauh, sama Brega, kampung dari sungai. Nah, permasalahannya itu banjirnya itu biasanya kayak hujan masih hujan seharian, terus di bagian utara itu di bagian kayak perbukitan gitu. Iya, tinggi. Nah itu tuh sering hujan. Nah, di sana tuh sungainya juga meluap, jadi kayak mengalir ke bawah. Jadi Brega tuh dataran rendah, jadi kayak pembuangannya tuh ke Brega. Jadi nah terus jadi Brega itu banjir. Sering banjir, kalau di kampungku tuh belum, alhamdulillah belum ada korban jiwa, tapi pas banjir besar kemarin kan 2024 itu udah ada korban rumah itu sampai roboh total gitu. Nah itu gara-gara derasnya arus banjir di pinggir itu. Kalau lewat Brega lihat di depan gang itu ada rumah roboh ya. Terus solusinya, jadi solusi dari kami itu pengennya sungai itu lebih dimaksimalin, dikeruknya ke dimaksimalin. Nah itu kayak dibikin bendungan gitu, titik-titiknya tuh ditinggiin, bikin daman gitu. Nah karena permasalahannya lagi itu dijajah semuanya fondasi gitu, kayak jalan tuh semakin tinggi kan. Nah itu lebih tinggi dari rumah gitu. Ya, menurut aku kan turun ke bawah. Nah itu gara-gara lebih tinggi dari rumah jalannya. Jadi selokan tuh juga selokannya besar, tapi tidak maksimal itu bolong-bolongnya di jalan raya. Jadi kayak juga gak bisa menyerap banjir yang maksimal. Biasanya kalau banjir berapa hari sampai sehari? 5 hari. Gak berapa sih. Berapa jam? Kalau yang kemarin itu pakai tahun 2002 tuh Iya. itu beberapa hari. Kemarin masuknya itu pagi sekitar jam 9-an kalau nggak salah, kalau nggak jam 10. Nah itu sampai pagi lagi. Oh, siap. Makanya biasanya kalau banjir berapa meter?
pinggirnya tuh gak ditinggiin, jadi ya percuma digerus, tapi tetap sama. Meskipun ada yang ditinggiin, tapi itu gak semaksimal kayak panjang gitu, ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi kayak banjir tuh bisa lewat ke yang rendah gitu. Saran juga sih itu yang bendungan itu juga bagus, bisa dibuat bendungan karena itu udah ada aliran air terus ada bendungannya, jadi lebih meminimalisir banjir. Mungkin dari teman-teman yang lain. Sudah cukup, kita bagus sekali pemaparannya. Ya, Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan atas saran dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi tentang mitigasi bencana yang dari kelompok kami kebetulan ngambil di Arah Subaya. Mungkin diceritakan sama. Jadi Arus Baya itu setiap tahun rutin banjir. Nah di situ tuh banjir itu dikarenakan curah hujan yang terus menerus. Nah itu kadang tuh nggak berhenti 3 hari 2 hari tuh hujannya gerimis, tapi gerimis deras itu kan. Nah terusnya ada genangan, jadi air sungai juga naik ke atas. Nah, air sungai itu dekat sama persawahan. Persawahan dekat sama pemukiman, jadi langsung ngalir gitu air sungai itu. Seperti itu daerah. Dan biasanya itu tingginya itu kalau yang daerah timur itu kadang udah mau gegenteng. Tapi kalau di daerah full yang bukan timur itu agak ke barat itu masih sedada. Jadi karena itu kan masalah banjir, terus juga itu kan juga masalahnya yang kayak solusinya itu kan kita sebenarnya eksekusinya itu kan nggak segampang itu kan, cuma besar gorong-gorong ini. Mungkin dari teman-teman ada solusi yang lebih dari hanya sekedar itu gitu loh, tentang solusi banjir ini. Ya itu kayak normal pada umumnya ya, mungkin nanti apa sungai guna yang kan udah banyak sampah-sampah itu mungkin dibersihkan lagi. Nah cuman itu kan nggak mungkin kita eksekusi, terus juga kita juga RT juga nggak mungkin langsung kita eksekusi, harus kayak gimana. Dan apa mungkin dari teman-teman gitu ada saran yang lebih gampang diterapkan. Lebih gampang aja jual tanah, beli rumah di Kosongkan arus Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri itu kalau di bagian timur itu daerah timur itu udah bangun bambu-bambu di sekitar sungai, tapi tetap aja itu nggak di sisi sungai itu sebenarnya ada bambu. Nah di situ tuh mungkin untuk arusnya itu loh biar kayak mangrove itu. nah, tapi tetap aja tidak menjadi solusi. Kalau sumur serapat dan gak langsung ngalir Ngalir gitu loh. langsung. Kan Jadi kan minimal ada kayak ada harus diski dulu yang buat buatan dan gak langsung Kalau di rumahmu sendiri itu apa kata aparat? kata pemerintah. Setahu saya kalau yang di Sampan nih ya, yang di rumah tanteku sendiri itu emang dari rumahnya itu kayak bertingkat itu gitu, tapi yang digunain di bawah itu yang kayak elektronik apa-apa yang di tempat itu yang di bawah, tapi yang di atas itu emang kan aku nanya itu buat apa di atas kok di tingkat gitu. Iya mbak, supaya banjir itu alat-alat elektroniknya itu bisa dibawa ke atas gitu kan. Berarti kalau kayak gitu kan kurang kesadaran. Kalau di rumahmu itu gimana, apa kurang kesadaran juga? Kalau rumahku alhamdulillah ada layan ya, jadi nggak ada. Kadang kalau sungai itu nggak naik, tapi kalau kemarin itu naik.
banjir mereka renov rumah itu kalau yang 2002 itu. Iya. Misalnya di daerah saya nggak ada selokan. Ya maksudnya kayak jarang gitu loh. Biasanya kalau udah masuk gang gitu loh. Kalau udah masuk gang itu nggak ada selokan yang besar. Ya, mungkin kalau di desa, di pemukiman tuh pakai sumur rampan aja. Mungkin kalau dari sini sendiri mungkin bisa dibikin jalur irigasi, jadi dialiran lagi ke daerah lain. Maksudnya kan katanya sungainya banyak yang meluap kan di mana-mana dan juga bawah lagi. Mungkin bisa diirigasikan, dikorok lagi buat jalur air lagi. Tapi disalurkan ke Nggak suka bilang itu orang sebenarnya ya kelompok kami pikirannya juga itu doang gitu loh. Maksudku mungkin dari teman-teman itu ada saran yang maksudnya gampang gitu diterapin. Soalnya pasti dari RT itu nanti ya nanti bagus. Nggak mungkin bilang bagus. Oh gini, nah, pasti gitu sarannya. Soalnya saran orang yang nggak kuliah semua itu menurutku tetap kayak gitu sarannya. Jadi mungkin kita bisa ngasih saran yang lebih dari itu gitu loh. Makanya dari kelompok kami itu kebetulan udah buntu gitu memikirkan saran yang lebih dari itu. Jadi mungkin teman-teman ada apa-apa nanti nyusul. itu jawaban benar gitu. Yes, kalau buat waduk istilahnya. Jangan kosong itu buat waduk. Terus buat selokan, buat air itu ngalir ke selokan, terus ke waduknya nanti. Ya kan itu saran juga. Kalian selalu kan juga. Monggo, Bang. Saya mau nanya apa arus balik itu dekat sama pesisir? Kalau pesisirnya itu lumayan jauh. Kayak di sini ke kantor. Ya udah dekat sih. Lebih jauh. Enak kalau Ke barat, kalau barat. alirannya itu langsung ke sini. Ke barat. Misalnya kalau dari pesisir itu boleh kayak di pesisirnya itu lebih diikuti loh. Jadi kayak di pinggir pesisirnya itu dikasih batu-batu kayak Tinggi. Terus ada di sini. Nah itu jadi kayak di lebar gitu. Jadi ada bolnya bisa ke laut. Oke, langsung mengalir ke laut. Kan sungai itu pasti Iya, air ke laut. Tapi ya setahu yang saya balik itu yang dari timur itu apa kayaknya emang dari itu udah ada yang ada rumah yang paling bawah banget tuh, sedangkan jalannya itu macet atas jadinya apa airnya itu langsung ke beuh. Oh di daerah Rosbaya itu kan yang timur itu tinggi. Nah yang paling barat itu malah makin Itu aliran banjirnya itu dari timur. Solusi mungkin ya dari pemerintahnya mungkin dari pemerintah bandaranya sendiri itu kayak ibu kalau mau buat rumah lagi mungkin lebih tinggi gitu, mungkin ya kan supaya nggak di jalur timur ke atas dan jalur bawah itu ke bawah, soalnya emang nggak sama waktu itu. Masa jalan ada paling atas terus orang apa rumahnya ada paling bawah, biasanya kan kayak sekarang gini mungkin jalannya Tapi rata-rata yang nak banjir juga gitu kan. Di Blega itu rumahnya rata-rata. ya. Rumahnya rata-rata yang Kan kita itu kan nggak mungkin ya langsung bilang bu ini loh harus rumahnya harus dirobohkan, nggak mungkin kan? Mau ya rumahnya harus dirobohkan kan nggak mungkin. Makanya solusinya dari sekarang kita pemerintahnya bapak kita tolong seumpamanya kita mau buat rumah nih kan ada kayak kan kalau biasanya dari pemerintah itu kan kayak ada nanti kayak surat rumah apa-apa itu kan pasti ngurus pemerintah. Nanti itu bilangin pemerintah Pak ini gimana kalau seumpamanya biar kita nggak terjadi banjir lagi kita adakan reboisasi sama kita adakan rumah itu mungkin disamain dengan jalan. Kalau kita semuanya tetap biarin gitu aja ya bos kita itu nanti banjir terus. izin menambahkan. Tapi nanti minusnya gini, biaya yang dikeluarin. Soalnya untuk meninggikan itu butuh apa ya? Pandemi. Set dulu ya, set. Tunggu 7 bulan.
aliran air kedua dari sungai ada, dari pesisir ada. Sungainya ada dua. Sungainya ada dua. Sungai Amazon dan Sungai yang meluap. Dan di timur juga meluap. Jadi kalau yang di tengah-tengah itu Ada orang kamu. Oh, berarti udah tetap aja keluar itunya mata-mata. Oke, nanti diskusikan lagi. Berarti garis Oh, bawah gitu. itu. Berarti garis bawah itu sungainya beda berapa? enggak, sungainya malah satu jalur. Jadi mungkin gara-gara satu jalur ya. Jadi kalau yang satu meluap ya meluap semua. Sip. Oh, berarti berbagi. Dan juga itu kan ada juga kalau di sungai yang titik di barat itu langsung pemukiman. Jadi sungai langsung pemukiman. Ya udah banjir di pemukiman itu. Kalau yang sebelah timur kan masih ada sawah. Enggak, di baratnya sedikit kan ada pemukiman. Ah, benar. Sudah. Ya, lanjut. Jadi mungkin hanya sekian dari kelompok kami tentang pengelolaan bencana dan solusi sementara yang masih ada kami hanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6, kelompok 5 ingin memaparkan terkait mitigasi bencana alam yang harus ambil. Kami mengambil banjir yang terjadi di desa mereka. Di desa Belas, Kabupaten Tanah Merah. Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Jadi gini ya, untuk permasalahannya dek bisa didengarkan. Jadi untuk permasalahannya kelompok juga, kelompok 5 ini kan di sini ya banyak yang dari Bangkalan, terus di sini ada juga yang dari Pamekasan, tapi bukan dari kota, terus ada juga yang dari Kandaan. Nah kami sudah mencari di sekitar kami itu belum menemukan bencana yang emang benar-benar real kayak yang di Belega itu kan emang nyata kan banjirnya. Tapi kami itu kesulitan kalau misal kami ngambil di Pamekasan tapi di kota, sedangkan tidak punya kenalan ataupun nggak ada orang yang kita bisa wawancarai secara kayak anggaplah gampang komunikasinya gitu nggak ada, jadinya itu mempersulit nanti kita ke depannya ketika melakukan solusi dan sebagainya, kayak mau tanya-tanya tentang bagaimana cara ngurus untuk ke pemerintahannya atau gimana, nanti mempersulit ke kelompok kami. Nah kebetulan itu mengambil di Petemon, letaknya di Kecamatan Tanah Merah, itu jalan saya pas pulang. Nah untuk kasusnya itu banjir, tapi nggak yang banjir kayak di Belega Sampan gitu enggak, tapi itu gara-gara air meluap ya, kayak tadi yang ada yang kejadian kayak gitu. Kan sungai itu nggak berasal dari satu tempat gitu enggak ya, tapi mengalir dari sana-sana gitu. Jadi kalau misal satu hari itu emang benar-benar hujan terus sampai malam itu hujan deras, itu besoknya pasti banjir. Cuman banjirnya itu nggak sampai yang ke rumah, soalnya kenapa? Di sekitar sungai itu nggak ada permukiman, cuman sawah terus. Jadi biasanya itu nyampe ke sekitar 2 sampai 3 sawah di pinggir sana sama pinggir sininya yang kena dampak air itu. Jadi kayak kalau misal ya sekarang musim padi, nah bisa jadi padinya itu nggak bisa panen semua, roboh semua ya gara-gara air itu. Terus juga akses untuk keluar dari untuk yang bagian desa-desa, terutama ya desanya saya, di rumah nggak kena banjir tapi terhalang oleh jalur itu. Jadi untuk akses keluar untuk ke kota ataupun orang itu untuk bekerja itu nggak bisa lewat sana. Nah untuk kenapa kami mengambil permasalahan tersebut, karena selama ini belum ada penanganan. Ya mungkin di sana itu cukup diremehkan. Soalnya kenapa nggak yang begitu sering, nggak begitu sampai yang gede banget enggak. Tapi belum ada solusi sama sekali. Bahkan sampah di sungai-sungai itu masih tetap banyak. Bahkan di pinggir itu masih banyak orang yang buang-buang sampah gitu. Terus saya tuh bingung kenapa
kok di sana itu belum ada penanganan sama sekali sampai sekarang. Padahal itu udah beberapa kali terjadi ketika hujan itu sudah deras. Mungkin itu. Jadi mungkin nanti dari kelompok kami bisa mengusulkan seperti nanti bikin bendungan karena di sana juga belum ada. Terus nanti kayak sampah itu gimana caranya biar orang-orang tuh gak buang di sana, soalnya kayak pempes semua dibuang di sana jadi kotor. Ya otomatis kalau misal meskipun gak banjir itu apa namanya kayak keluar semua gitu loh. Nah untuk buang sampahnya terus kayak di pinggir-pinggirnya itu masih banyak bambu-bambu. Nah di pinggir sungai itu dikelilingin kayak bambu semua. Nah itu banyak. Nah kadang itu kalau roboh gitu ya gak langsung dieksekusi. Iya kayak gitu, pokoknya kayak dibiarin dulu gitu. Soalnya ya mungkin itu juga ya kayak kurang penanganan, kurang perhatian dari masyarakat sekitar. Dan kebetulan di sana juga gak ada penduduknya, cuma sawah-sawah. Ya cuma kasihan sama orang yang punya sawah di pinggir sungai tersebut. Jadi itu permasalahannya. Nanti ya kita mau ngelanjutin ini bisa diterima apa enggak, soalnya kan gak yang begitu besar, tapi ini dampaknya ya tiap tahun pasti ada gitu. Dan ini belum ada penanganan sama sekali. Mungkin dari teman-teman ada usulan atau ada yang ingin ditanyakan. Jika saya bisa jawab pasti saya jawab deh. Kalau nggak bisa ya itu PR dari kami. Saya Apa? itu kan tadi katanya gak ada pemukiman di banjir itu. Mungkin karena gak ada pemukiman jadi warga sekitar tuh gak peduli ngapain nggak ada korban, cuma ada sawah. Nah mau nanya, sawahnya itu ada tanaman apa? Ya di sebagian besar di daerah saya itu semua itu emang sawah itu. Kalau letak di rumah saya itu emang sawah semua, baru nanti hujan nanti baru rumah semua gitu. Jadi di daerah situ tuh emang khusus kayak semua tuh dibuat sawah. Bahkan permukiman itu jarang, soalnya kenapa? Mayoritas di daerah saya itu banyaknya petani. Nah biasanya 1 tahun ya 2 kali panen. Tapi di sawah itu pasti ada tanamannya, soalnya kan kayak dia di sini kan gersang gitu. Jadi kalau mau tahu tentang pertaniannya, jadi nanti di sana tuh sistemnya gantian. Kayak misal sekarang nih udah musimnya padi, nanti kalau udah padi ini selesai pasti ada musim lagi kayak kacang loh. Kayak sekarang aja padi kan nggak bisa ya, soalnya terlalu panas. Nah itu biasanya dibuat kacang, kadang jagung, kadang kacang hijau gitu. Kadang ya, jadi emang di rumah itu kayak emang fokus utamanya itu di sawah, soalnya banyak yang emang mayoritas petani. Nah masalahnya sawah-sawah itu ada di pinggirnya sungai, dan kalau banjir bisa meluap dan nggak bisa panen. Udah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada usulan? Cek. Cukup. Aman. Yang penting nanti dari awal walaupun nggak terlalu besar, yang penting impactnya nyata. Itu bagus. Siap, soalnya masih belum ada penanganan. Jadi ya otomatis kalau kita bisa usaha dikit aja bisa berpengaruh lah. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lu masih yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 izin untuk memaparkan bencana alam, yaitu bencana banjir di daerah Banten. Nah, jadi di Pamekasan itu sebenarnya ada beberapa titik banjir. Nah, salah satunya di situ di daerah saya. Kan di daerah yang diketahui daerah apa? Daerah Ladeng Pamekasan. Itu desa Ladeng. Jadi banjirnya itu banjir kiriman. Oh ya, nah, sebenarnya kan ada sungai kan di sana, ada jembatan kayak kali ada sungai. Nah tapi karena dia banjirnya kiriman, jadi sungainya meluap tetap aja.
biasanya itu sekitar 15 sampai 50 kalau dari berita. Tapi tergantung curah hujannya juga. Nah, itu enggak cuma satu malam. Biasanya kalau di Pamekasan, nah ini yang saya itu ya kaget kenapa kalau di sini di Telang itu seharian itu bisa hujan terus langsung banjir. Tapi enggak hujannya tuh enggak yang setiap hari. Nah, sedangkan Pamekasan tuh hampir tiap hari tuh hujan. Jadi ya banjir. Maksudnya satu hari doang yang hujan. Jadi kalau di Pamekasan itu meskipun satu hari seharian itu banjir, seharian itu hujan itu enggak banjir, tapi butuh berhari-hari gitu loh. Buat banjirnya. Terus kalau di Pamekasan itu di Desa Ladennya sendiri itu kan dibagi jadi 3, Desa Laden 2 Laden pokoknya dari Laden Timur. Nah, saya tinggal di Laden Timur. Nah, biasanya karena di situ dekat sungai juga, terus jalannya tuh gini guys, kayak nanti loh guys. Nah, tapi nggak yang gini semua jadi gini mas. Nah gini. Oh gitu. Ya mau yang begitu ya. Biasanya yang di tikungannya itu yang benar-benar setiap tahun tuh banjir. Kan di situ ada TK juga. Jadi TK itu. Jadi TK itu sampai menutupi gitu loh airnya. Karena TK-nya tuh ada di tikungannya itu. Daerah tikungannya itu. Yang banjir di sana kan? Ya. Terus juga ada yang di bagian barat. Kan saya Laden Timur kan. Nah, kalau yang di bagian barat itu ya dari sungai yang di barat itu gitu. Jadi kan ada beberapa titik makanya. Siap. Terus untuk solusi dari pemerintah, sebenarnya itu kan dari sungai ya. Sungainya itu ternyata kalau kita pelajari dangkal. Jadi dari Hovifah sendiri, Hovifah ya, akan melakukan pengerukan katanya. Akan melakukan pengerukan 2,5 kilometer. Sudah dilakukan Belum. yang Masih belum terlaksana tapi. sudah dilakukan cuma belum maksimal sesuai target. Itu yang itu satu orang mas udah pernah kemarin. Dadak kasih tahu dadak kemarin ya bapak ini dadak Di kaki itu belum terlaksana. jalannya kan makanya kan dikerukkan biar airnya itu masih bisa samter gitu. Sekarang ini tuh berarti itu nanti kayak pemukiman ya kan banyak di sana pemukiman. Nah, FYI di Desa Laden itu tuh deket banget sama kota. Nah, di kota itu biasanya. Nah, ya itu makanya imbasnya ya. Ada korban jiwa. Ada korban jiwa tapi nggak yang setiap tahun juga. Ada karena dia itu terikut arus, ada yang dia itu Sengaja berenang. sengaja ikut-ikutan banjir terus kena pegang listrik. Oh, kan listriknya kan kalau banjir itu kan kayak iya. Nah, untuk solusi dari kelompoknya gimana? Nah, kalau solusi dari kami itu kayaknya lebih ke sosialisasi ya, karena di masyarakatnya sendiri tuh lebih banjir tuh lebih ke wisata gitu loh. Pandangan mereka tuh kalau ada banjir tuh kayak bisa berenang, ya kayak heboh gitu viralan. Berarti kan pemikiran mereka, kesadaran mereka kan kurang ya tentang dampak banjir. Karena kan tiap tahun mereka itu terus bersihin rumah terus gitu. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberi solusi. Tidak bu. Tapi kena ke rumahnya Marsa? Enggak, soalnya rumahku yang bagian sininya gitu. Lumayan berjarak. Berarti itu korek yang Marsa itu jatuhnya kayak tanah. Tapi belum terlaksana. Belum maksimal.
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.